Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi dalam pelajaran Aqidatul Awam, yang mana sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat wajib bagi Allah, yaitu ada 20, yang mana dikelompokkan menjadi 4. Ada namanya sifat nafsaniyah, yaitu sifat yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu, yaitu wujud. Kemudian ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang mentiadakan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 5. Qidam, maha dahulu, berarti qidam mentiadakan sifat hudus Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baqa, artinya kekal, berarti tidak mungkin Allah akan berakhir atau musnah. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, yaitu Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi sifat ini mentiadakan mustahil bagi Allah bersifat sama seperti makhluknya. Kemudian yang keempat, qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Gak mungkin Allah butuh penolong, Allah butuh pembantu, dan lain sebagainya. Kemudian wahdaniyah, Allah Maha Esa. Berarti di sini mentiadakan Allah Subhanahu wa taala ada 2, 3 dan selebihnya. Allah Maha Esa. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Yaitu sifat yang terkandung dalam Allah Subhanahu wa taala. Ada 7, yaitu kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Yang mana sifat ma'ani adalah sifat, mungkin kalau kita gambarkan di dalam diri kita, yaitu kita punya mata, otomatis kita bisa melihat. Kita punya kekuatan, berarti kita menjadi orang yang kuat. Nah, sifat ma'ani di sini memberikan kelaziman bagi Allah Subhanahu wa taala pada sifat ma'nawiyah. Itu yang kedua, sifat ma'nawiyah. Yaitu sifat ma'ani di sini memberikan kelaziman bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ma'nawiyah. Qudrah menjadi qadiron, iradah menjadi muridan, ilmu menjadi aliman, hayah menjadi hayyan, sama menjadi sami'an, basor menjadi basiron, kalam menjadi mutakaliman, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan yaitu ada 3. Wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, wajib adalah sifat yang wajib, yang pasti dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 20 yang telah kita bahas tadi. Kemudian kalau sifat mustahil berarti kebalikannya. Otomatis ketika sifat wajib ada 20, berarti sifat mustahil juga ada 20. Sifat mustahil tersendiri yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti wujud kebalikannya Adam, qidam kebalikan daripada hudus, baqa kebalikan daripada fana, mukhalafatul lil hawadisi kebalikannya mumasalah lil hawadisi, yang mana artinya mumasalah yaitu sama. Kemudian qiyamuhu binafsihi kebalikan daripada qiyamuhu biwairihi, yaitu membutuhkan yang lain. Wahdaniyah kebalikan daripada ta'addud. Ta'addud itu berbilangan, yaitu 1, 2 ke atas. Kemudian qudrah yaitu ajiz, ajiz itu lemah. Iradah kebalikan daripada iradah kebalikan dari mukrah, yaitu dipaksa. Ilmu kebalikan daripada jahal, yaitu bodoh. Hayyan yaitu kebalikan dari maut, yaitu mati. Sama kebalikan daripada summun, yaitu tuli. Kemudian yang berikutnya saya baca langsung kebalikannya saja. Summun, kemudian ada bukmun, umyun yaitu buta.
Kemudian bukmun, yaitu bisu, berarti nggak mungkin. Nah, kemudian kalau sifat ma'nawiyah berarti ajiz menjadi ajizun, yaitu lemah. Kemudian jahilun atau mukrah itu dipaksa. Kemudian jahil yaitu bodoh. Kemudian mayyitun yaitu meninggal. Kemudian asamma yaitu tuli. Kemudian a'ma bisu. Kemudian asamma yaitu bisu. Nah, kemudian kita akan membahas bait berikutnya, yaitu tentang sifat Nabi. Arsala anbiya dzawil fatanah bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi fahbat li khamsina bi hukmin wajibi. Arsala anbiya, Allah telah mengutus para nabi. Dawi fatanatin, sifat nabi dawi fatanatin, yang memiliki kecerdasan. Pertama, nabi harus cerdas. Bisidqi, dengan sifat jujur. Sifat yang kedua harus jujur. Kemudian wattabalighi, dan menyampaikan. Ketiga, sifat nabi harus menyampaikan. Wal amanati, dan amanah, dipercaya. Ini adalah sifat wajib bagi nabi. Kemudian ada pula juga sifat jaiz bagi nabi. Wajaizun, dan boleh. Artinya sifat jaiz bagi nabi fi haqqihim, dalam hak mereka, fi haqqihim, dalam hak mereka para nabi, min aradin, yaitu sifat manusia, yaitu sifat manusiawi. Bi ghairi naqsin, dengan tanpa kekurangan. Bi ghairi naqsin, dengan tanpa kekurangan, artinya tidak sebagai pencacat bagi mereka. Seperti contoh ka khafifil maradi, seperti penyakit yang remeh, penyakit yang menghina. Seperti penyakit yang menghina. Nah, ini adalah sifat bagi nabi. Jadi kesimpulan dalam dua bait di atas tadi yaitu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi untuk menjelaskan bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang mana memiliki Tuhan. Yaitu di sini tugas mereka adalah membawa risalah sebuah surat yang berisikan bahwasanya manusia harus menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya kita tidak akan kenal kepada Tuhan kita kecuali dengan adanya para nabi. Nah, ketika risalah ini, sesuatu misi besar ini dibawakan oleh seseorang, pastinya orang tersebut yang diutus tersebut memiliki kesempurnaan dalam sifat dan kriteria. Nah, maka dari itu nabi harus memiliki sifat-sifat, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Tadi disebutkan bahwasanya nabi itu adalah dzawil fatonah. Fatonah itu apa? Yaitu pintar. Kalau di sini disebutkan di sini sifat wajib bagi rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah.
Sidik yaitu artinya jujur. Berarti bagaimana? Gak mungkin Nabi itu bohong. Sebabnya Nabi adalah menyampaikan sesuatu yang dibawa yaitu wahyu dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanah bisa dipercaya, harus bisa dipercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan. Bagaimana kalau Nabi tidak menyampaikan? Makanya Nabi wajib menyampaikan. Kemudian yang terakhir adalah fatonah, yaitu cerdas. Nggak mungkin semisal Nabi bodoh, nanti bagaimana menghadapi kaum, yang mana kaum ini orang-orang yang beraneka ragam. Ada yang pintar, ada yang awam, ada yang cerdas, ada yang... Maka dari itu Nabi harus cerdas. Nah, kebalikannya itu dinamakan sifat mustahil bagi Nabi. Berarti juga ada 4. Sidik, yang mana kebalikannya adalah kadhib, yang artinya adalah berbohong atau dusta. Amanah, kebalikan daripada khianah, berkhianat. Kemudian tabligh, kebalikan daripada kitman. Kitman itu menyembunyikan. Fatonah, kebalikan daripada baladah. Baladah itu bodoh. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Arti sifat jaiz itu apa? Sifat jaiz adalah sifat yang boleh dimiliki bagi Rasul. Dalam artinya bagaimana? Ini boleh, wajar. Di sini yaitu secara bahasa artinya boleh. Artinya bagaimana? Seorang Rasul itu pada dasarnya adalah manusia biasa yang dapat mengalami dan merasakan segala sesuatu yang dirasakan manusia lain. Misalnya ia merasa lapar kalau tidak makan, kemudian sedih, kemudian ada takut atau menderita. Wajar, ini adalah manusia biasa. Makanya tadi disebutkan adalah a'radul basyariyah. Apa itu a'radul basyariyah? Yaitu sifat manusiawi. Jadi Nabi juga menikah, Nabi juga makan. Nah, sebabnya apa? Sebabnya Nabi juga dari bangsa manusia. Maka dari itu Nabi juga bersifat manusiawi. Namun catatannya, sifat kemanusiaan ini bukan sifat yang hina atau yang rendah. Contohnya sifat yang hina, sakit yang terlalu parah yang menyebabkan orang itu menghindarinya. Nah, ini nggak mungkin Nabi itu punya penyakit sampai membuat hina. Atau semisal mungkin miskin yang keterlaluan sampai minta-minta. Nah, itu nggak mungkin. Sampai mengemis. Nah, ini nggak mungkin Nabi itu memiliki sifat yang demikian. Walaupun itu sifat manusiawi, tapi sifat tersebut itu menghinakan. Ini nggak mungkin. Nah, maka dari itu semoga ini bisa kita pelajari dan kita juga amalkan sifat-sifat Nabi ini. Jikalau kalian kepingin seperti orang yang bisa dipercaya dan orang yang mempunyai nilai-nilai sifat Nabi, maka dari itu kita harus mengamalkan ini. Harus sidik, kita harus jujur, amanah, kemudian menyampaikan ilmu atau yang lainnya, kemudian juga harus bisa berpikir secara cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.